Halo guys, selamat datang ke podcast kami pada hari ini. Saya Muhammad Aznan dan pastinya Dan jemputan. saya Fadil Fadli bin Virgilio, nomor matriks BA 23110167. Ya, untuk jemputan pada hari ini ada apa ya? Oke, untuk jemputan pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yaitu the dark side of leadership. Jadi saya mau tanya, sebelum saya tanya, sememangnya kita tahu dan kita lihat dengar bahwa pemimpin merupakan satu memberikan inspirasi kepada pekerja-pekerja rakan-rakan dalam mencapai kejayaan dalam organisasi. Namun di sebaliknya ada side gelap dalam pemimpin itu. Oh, bagi saya topik kita tadi dark side of leadership kan. Ya, itu boleh dimaksudkan dengan pemimpin yang kurang bermotivasi, kurang bertanggung jawab, dan tidak mampu mengurus organisasi dengan baik. Ini menyebabkan pekerja pun tidak takut untuk melakukan kerja mereka, di mana mereka takut untuk berkomunikasi dan bertanyakan dengan bos, karena bos seorang yang pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan diri sendiri. Ini juga menyebabkan organisasi membuat productivity menurun. Jadi The Dark Side ini dia memberikan motivasi pekerja itu semakin mundur. Dan bagaimana pula dengan salah guna kuasa oleh pemimpin dan organisasi? Bukankah itu salah satu dark side of leadership juga? Ya, itu juga merupakan salah satu dark side of leadership, di mana seorang pemimpin menyalahgunakan kuasanya, di mana sebagai contoh, jika berlakunya meeting, dia dia menggunakan kuasanya dengan menunda-nunda ataupun tidak datang. Jadi itu sebagai satu yang boleh dipanggil menyalahgunakan kuasa oleh seorang pemimpin lah. Boleh jadi juga contoh laporan, di mana dia tidak melihat pun atau memberi semakan terhadap laporan yang dihantar oleh pekerja, dan pekerja terpaksa membuat balik, dan begitu bos juga memarahi pekerja tanpa asal usul periksa di mana kesalahannya. Ini juga merupakan salah satu penyalahan guna kuasa dalam toxic of leadership Jadi yang dipanggil sebagai dark side of leadership. Jadi sememangnya kita tahu dan downside leadership memberikan impact yang sangat negatif kepada organisasi dan juga kepada rekan-rekan sekerja yang lain, di mana pemimpin itu sendiri memberikan contoh yang tidak baik kepada pekerja dan menyebabkan pekerja itu sangat takut dalam membuat keputusan dan terpaksa mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin. Dan boleh saya tahu bagaimana kita mengategorikan jenis-jenis pemimpin the dark side of leadership. The dark side of leadership ini boleh dikategorikan bagi saya dalam tiga. Pertama sekali ialah authoritarian pemimpin. Kedua is narcissistic pemimpin, dan ketiga ialah abusive pemimpin. Authoritarian pemimpin ini adalah seorang di mana apabila kita belajar mengenai majikan dan juga pekerja, kita tahu bahwa ada majikan yang mempunyai kuasa penuh dalam membuat keputusan, dan apa-apa saja yang disuruh mestilah diikuti. Di mana authoritarian pemimpin ini adalah seorang bos yang mempunyai kuasa penuh dalam mengatakan sesuatu. Sebagai contoh, jika seorang pemimpin menyuruh pekerjanya untuk melakukan pekerja tersebut haruslah membuat kerja tersebut dan tidak boleh melakukan B. Karena walaupun B itu baik, dan itu mempunyai even out apabila pekerja melakukan tersebut, tapi tetaplah harus dilakukan oleh seorang pekerja tersebut, karena pemimpin sudah berkata begitu. Itulah dimaksudkan dengan authoritarian pemimpin. Nah, jenis yang kedua ialah narsistik pemimpin, di mana bos dia berasa bangga dengan apa yang dia buat, apa yang dia katakan, tanpa mengabaikan perasaan kerja. Maksudnya di sini bos tersebut dia melakukan kerja dengan sangat
bangga, dia menyuruh pekerja melakukannya dengan baik. Tetapi walaupun itu adalah salah, tapi dia mengabaikannya dan dia merasakan semua yang dilakukannya adalah betul. Oh, jadi bermakna dengan apa nih dia maksud untuk yang jenis pemimpin ini merupakan di mana apa yang dia lakukan secara merupakan pandangannya adalah betul tanpa melihat apa nih pandangan orang lain ada sama ada betul ataupun tidak dan dirinya sendiri sebenarnya walaupun sebenarnya terdapat kesalahan namun dia melihatnya dalam kebaikan saja Ya, dan betul sekali. membangga-banggakan setiap yang perlakuan yang buruk ataupun salah Ya, tanpa melihat pandangan. benar. Dan namun ada lagi last sekali yang dipanggil sebagai abusive pemimpin. Ini paling teruk. Kenapa? Sebab bila masuk pada fase ini, pemimpin mulalah tidak bertanggung jawab, tidak berdisiplin, dan tidak beretika dalam melakukan kerja. Di mana bos tersebut atau pemimpin tersebut memberikan kata-kata kesat yang boleh menyakiti hati pekerja. Contohnya apabila sebuah kerja yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak sesuai seperti mana yang dimaukan oleh pemimpin tersebut, pemimpin tersebut mulalah berkata-kata sesuatu kata-kata hikmah makian yang memberikan impak negatif kepada pekerja sehingga menyebabkan pekerja tersebut tidak melakukan kerja dengan baik, mulalah menurunkan prestasi kerjanya sehingga yang paling teruk sekali pekerja tersebut mengantar notis berhenti kerja. Ini adalah boleh dikategorikan sebagai dalam dark side of leadership yang paling teruk lah leadership pemimpin nih karena mengeluarkan kata-kata kesat yang boleh memberi impak negatif kepada seorang pekerja. Oh, jadi maksudnya yang ini kita kita boleh lihat bahwa yang setiap yang keinginan kehendak pemimpin itu tidak dapat dipenuhi oleh pekerja menyebabkan dia mengeluarkan kata-kata kesat menyebabkan produktivitas pekerja itu semakin menurun ataupun mendata di dalam satu kawasan saja dan ini memberikan impak yang sangat negatif di mana pekerja akan burn out, stres yang menyebabkan dirinya lama-kelamaan tidak selesa dengan organisasi itu dan menyebabkan dia mengundurkan diri. Iya, Jadi benar ini sekali. ketiga-tiga ini memang sebenarnya tidak patut diamalkan oleh mana-mana pemimpin. Sedangkan kita sebagai di mana pekerja-pekerja bawah ini menginginkan pemimpin yang baik, mampu mengurus pekerjaannya alih-alihnya dengan baik. Walaupun kita sepatutnya kita menggunakan kuasa pemimpin itu dengan baik, di mana tanpa menggunakan kata-kata kasar, mengongkong dan juga mengarah sesuka hati tanpa ada implikasi yang baik. Ya, tapi kita tidak boleh salah paham lah dalam ketiga-tiga yang disebutkan dalam dark side of leadership ini di mana ada authoritarian pemimpin, narsistik pemimpin, dan abusive pemimpin. Ini tidak boleh dinafikan dalam organisasi kita pada hari ini memang ada pemimpin-pemimpin seperti ini. Sebagai contoh, bila kita belajar tentang pekerja dan majikan dengan lebih mendalam, kita belajar tentang authoritarian pemimpin, di mana pemimpin berkuasa penuh. Sebagai contoh, banyak banyak syarikat-syarikat besar yang mengamalkan sifat begini, di mana pekerja harus bekerja untuk mencapai suatu KPI dan mengikuti apa yang dicakap oleh majikan dan ini juga menyebabkan pekerja burnout kebanyakannya. Kiranya ini apa yang telah ditetapkan ASO Iya, sudah setiap pekerja itu ada KPI masing-masing yang perlu mereka capai dan sekiranya tidak mencapai itu jadi dia akan membawa kepada ya, kebanyakannya ini memang syarikat-syarikat besar memang begini. Memang ada yang seperti ini. Sebab majikan mau mencapai keuntungan ataupun target dalam sebuah organisasi, tapi mengabaikan sifat ataupun mengabaikan rasa pekerja lah, bertanggung jawab begitu. Um, keharmonian dalam organisasi. Simpati kesan kerja tidak terjaga. Begitu. menyebabkan mereka burn out lah kalau Ya, tidak benar bisa sekali. gitu. Jadi mereka akan berpikir
macam mana cara untuk meningkatkan KPI mereka setiap Ya, bulan. Jadi, kita akan oke, itu setelah kita pahami, jenis-jenis, apakah itu dark side, pemimpin, jadi kita akan beralih kepada macam mana pula cara kita untuk mengatasi, the dark side of leadership ni. oke. Cara untuk mengatasi pertama sekali kita haruslah dalam organisasi ini memberikan latihan ke pemimpin, memberikan latihan kepada pemimpin sendiri. Bukan saja kepada pekerja namun kepada pemimpin. Di mana dalam latihan ini kita memberikan pemimpin tersebut latihan cara berkomunikasi dengan pekerja, ah, memberikan impak buruk ataupun impak negatif sekiranya melakukan kerja sebegini, dan memberikan latihan tentang penyelesaian konflik lah, di mana sekiranya berlaku masalah dalam suatu kerja, dalam suatu pekerjaan. Jadi apabila ia melepaskan antara pekerja, so pemimpin tersebut boleh menyelesaikan konflik tersebut apabila sudah diberikan latihan. Dan seterusnya adalah cara berkomunikasi dengan baik dengan seorang pekerja tersebut, supaya pekerja tersebut merasa termotivasi dan tidak melakukan kerja tanpa harus dimarahi oleh seorang pemimpin. Begitu. Oh, jadi ini, berkomunikasi dengan baik ini bermaksud, setiap apa yang sekiranya, apa yang tidak disampaikan oleh majikan tuh atau pemimpin, dia kenalah sentiasa, berwibawa tanpa menggunakan, menekan-nekan pekerja dan juga sekiranya pekerja tuh, apa tuh, bekerja, tidak mencapai KPI ataupun menghadapi sebarang masalah, pihak pemimpin ini sepatutnya tidak, memberikan tekanan ataupun secara macam mengeluarkan kata-kata kasar seperti jenis-jenis, terdapat dalam satu jenis, apa tuh, pemimpin, tidak baik. Jadi dia akan memberikan, motivasi cara untuk mengatasi dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ya, tapi itu untuk itu adalah satu cara bagi seorang pemimpin. Namun bagi seorang pekerja pula mungkin boleh masuk kepada kesatuan kerja. Adakah Anda tahu kesatuan kerja itu seperti apa? Sudah tidak tahu kan? Iya. Ah, Kesatuan Pekerja ini adalah organisasi yang menjaga hak-hak pekerja lah, di mana boleh menjaga keselamatan. Sekiranya berlaku masalah, mereka boleh menghubungi Kesatuan Pekerja tersebut atau mengajukan supaya Kesatuan Pekerja tersebut boleh berunding lah dengan majikan mereka. Ya, itu juga merupakan satu cara untuk mereka mengatasi sekiranya sesuatu organisasi tersebut mempunyai dark side of leadership lah. Jadi, coba jelaskan lebih terperinci sedikit apa yang dimaksud dengan kesatuan sekerja ini? Macam mana dia berfungsi? Kesatuan Pekerja ini adalah suatu kesatuan yang hanya ditubuhkan bagi melindungi hak-hak pekerja ataupun tidak semestinya melindungi hak pekerja. Ia juga boleh apa saja yang melibatkan pekerja, mereka akan berusaha untuk melindungi pekerja. Mereka juga menjadi satu wakil untuk berunding kepada majikan. Begitu. Oh, jadi maksudnya, kita boleh lihat di sini kesatuan sekerja ni mereka ingin mendapatkan apa ni, kebaikan kesejahteraan untuk dan kebajikan untuk pekerja mereka. Iya. Dan sekiranya terdapat, unsur-unsur negatif dalam, pemimpin tuh, jadi, apa ni, wakil-wakil ini akan menyuarakan Iya. kepada pihak atasan untuk memperbaiki, cara pengurusan mereka lah. Iya, sebagai contoh, ada satu contoh yang boleh diambil mengikut isu semasa. Ada seorang guru, di mana guru ini menghadapi masalah dalam organisasi dan menyebabkan beliau diberikan tindakan karena seorang pelajar yang tidak bertanggung jawab. Jadi beliau memarahi pelajar tersebut. Namun pelajar tersebut mengadukan kepada ibu bapa mereka dan ibu bapa mereka mengadukan kepada guru besar. Jadi guru besar tersebut memberikan tindakan kepada guru tersebut. Namun guru tersebut tidak bersalah. Jadi cara guru tersebut mengatasi adalah mengadukan kepada kesatuan kerja, dan boleh dilihatlah
Eselon kerja di sini mempunyai fungsi dalam mengatasi ataupun membantu pekerja dalam mengatasi masalah di tempat kerja. Oh. Begitu. Oh iya, kita pun bila saya pikir pun itu macam, apa nih, di mana ketua mereka sendiri yaitu guru besar mereka tuh tidak, apa nih, melihat dan juga menjalankan siasatan, sama ada, pekerja ataupun guru tersebut Ya, bersalah ataupun, pelajar tersebut. Paham? Dan ya. Pas itu ada juga cara lain yaitu pekerja boleh membuat aduan kepada pihak atasan lah. Seperti jikalau tempat kerja tersebut mempunyai departemen HR, mungkin pekerja tersebut boleh membuat aduan mengenai pemimpin mereka yang bersifat begini sebegini, yang tidak mementingkan perasaan mereka, lepas itu suka marah-marah dan sebagainya lah. jadi, bagi, pihak HR itu sendiri boleh memberikan, apa nih, tindakan ataupun cara penyelesaian untuk, pemimpin sebegini. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ya, Kak. Oke. Dan, boleh kita sekiranya, kita mengaplikasikan dengan cara-cara ini dan menghadapi, the dark side of leadership, jadi dia akan memberikan kesan yang baik. Ya, Jadi boleh bagi sedikit? kesan yang pertama, ada banyak kesan yang boleh didapatkan bila kita melakukan langkah-langkah seperti ini. Pertama sekali ialah kesannya kita akan mendapatkan pemimpin yang baik dalam sebuah organisasi lah, di mana apabila pemimpin sudah diberikan latihan, dia mampu menguruskan organisasi dan bekerja dengan baik. Dan turnover dalam sebuah pekerjaan pun berkurang. Paham paham. Jadi dengan cara-cara itu, apa nih, pemimpin boleh berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan dengan baik tanpa memarahi atau menekan pekerja. Ini akan mengekalkan pekerja itu dalam sebuah Ya, benar organisasi. sekali. Selain itu kerja juga mental health mereka terjaga karena mempunyai pemimpin yang baik. Jadi pekerja pun melakukan kerja dengan baik tanpa perlu takut-takut untuk berjumpa dengan pemimpin tersebut. Jadi ini akan mewujudkan, Keharmonian dalam keharmonian dalam organisasi. jadi kita dapat mengelakkan toxic environment dalam Ya, suasana pekerjaan. Jadi, kalau sekiranya tidak apa-apa sudah, boleh kita simpulkan, dengan, oke. secara menyeluruh. Secara menyeluruhnya, dark side of leadership ini boleh disebut sebagai pemimpin yang toksik, tidak bertanggung jawab, dan tidak mampu menguruskan organisasi dengan baik. Ya, ini menyebabkan impak negatif kepada organisasi, di mana organisasi akan menurun produktivitinya, tetap kerja pun tidak bermotivasi dalam melakukan kerja. Ya, tapi bila sudah dilihat ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti memberi latihan kepemimpinan, menyertai keseluruhan kerja, dan juga membuat aduan kepada HR. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Jadi kesimpulannya, janganlah mengabaikan dasar of leadership karena itu amatlah tidak bagus dalam sebuah organisasi. Baiklah baiklah, itu saja untuk kita punya podcast pada hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada kita punya tetamu jemputan yaitu Encik Fadil, sudi berkongsi tentang apakah itu dark side of leadership. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.